tahun sudah ia menjadi nahoda perusahaan listrik negara atau PLN. Selama itu pula ia berjuang mengibarkan bendera PLN bersih. Bagaimana lika-liku Nur Pamuji mewujudkan komitmen anti korupsi di institusi yang ia pimpin? Berikut perjalanan Mata Najwa. Nur Pamuji. Namanya mungkin tidak setenar Dahlan Iskan. Namun kebijakannya tidak kalah berani dari seniornya itu ketika November 2011 ia dipercaya menahkodai perusahaan listrik negara PLN. Upaya Nur memangkas percaloan di tahapan pengadaan barang dan jasa nyatanya tidak hanya membuat PLN jauh berhemat, tetapi juga sukses memutus rantai korupsi. Sejak awal menjabat, pria kelahiran Malang 2 Agustus 1961 ini terus menggaungkan program PLN bersih. Pak Nur cerita sama saya, Pak Nur, saya tanya sama Pak Dahlan, mau nggak kamu di direksi? Hanya satu, jangan kamu bawa saya untuk korupsi. Itu catatan Pak Nur. Itu lah Pak Nur. Oke, nggak ada pokoknya kata korupsi buat kamu. Nah, itu lah Pak Nur setuju. Direktur utama PLN termuda dalam sejarah ini juga bertekad menularkan prinsip anti suap ke karyawan PLN tanpa terkecuali. Dari awal saya bekerja dengan beliau itu selalu mengingatkan apabila ada tamu atau rekanan yang ingin bertemu dengan beliau itu selalu menginformasikan ke saya untuk mengingatkan pada tamu itu untuk tidak membawa segala sesuatu, maksudnya kayak hadiah atau cenderamata. Konsistensinya memerangi rasuah membuat Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award jatuh hati dan memutuskan Nur menjadi salah satu pemenang tahun ini. Kini saatnya saya hadirkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN Nur Pamuji. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin mengucapkan selamat Bung Hatta Anti Corruption Award untuk Dirut PLN Nur Pamuji. Selamat Pak Nur. Terima kasih. Yang jelas Anda kan memulai karir betul-betul dari bawah. Begitu lulus atau malah sebelum lulus sudah menjadi karyawan PLN. Ya, sebelum lulus saya sudah di-join oleh PLN. Sudah di-join oleh PLN sampai sekarang akhirnya menduduki posisi puncak menjadi Direktur Utama. Kalau kita bicara BUMN, terutama kemudian kalau kita sebut PLN, terkadang persepsi orang secara umum Pak Nur itu masih negatif, masih buruk, bahwa kemudian disebut tidak transparan, tidak profesional, pelayanannya tidak baik dan sebagainya. Anda terbebani tidak dengan image dan persepsi buruk sepanjang karir Anda ini? Saya memahami persepsi itu, tetapi saya menganggap itu sebagai tantangan, ya, tantangan untuk diperbaiki. Saya ingin menghadirkan PLN yang lebih baik, ya, yang bersih dari praktek-praktek korupsi, baik yang skala besar maupun skala kecil. Dan itu harus kami mulai dari internal kami. Makanya dilakukan kampanye PLN bersih ini sejak pertengahan 2012. Ini juga salah satunya yang ada seragam PLN yang baru seperti ini, ada tulisan seperti itu, no suap, no korupsi, no gratifikasi. itu bagian dari upaya Anda untuk menunjukkan ke publik inilah wajah PLN yang baru. Ini adalah logo kedua kami, ya, di samping logo perusahaan. Jadi dengan logo kegiatan ini kami ingin mengingatkan ke dalam PLN bahwa kita sekarang sepakat untuk melaksanakan PLN bersih. Dan juga buat yang luar PLN untuk melihat logo ini langsung ingat bahwa PLN sekarang sedang membersihkan dirinya, mari kita bantu. Potensi-potensi kecurangan yang terjadi tentunya ada banyak dan setiap celah kalau sekarang kan koruptor atau orang yang mencuri itu menjadi semakin lama semakin pintar Pak Nur. Jadi kalau direktur utamanya tidak lebih pintar dari mereka yang tahu potensi penyelewengan itu bisa berabe. Anda sudah bisa menebak atau paling tidak memetakan potensi kecurangan di PLN itu di mana saja? Pengadaan barang dan jasa kita rombak metodenya, kita cari cara-cara baru yang membuat lubang-lubang peluang untuk orang melakukan korupsi itu menjadi nol. Ada kasus spesifik yang bisa Anda ceritakan? Saya punya pengalaman yang membekas di saya sendiri waktu pertama kali sebagai General Manager tahun 2009 saya ditugasi oleh direksi pada saat itu untuk membeli trafo. Nah, saya amati ternyata harga trafo ukuran besar ini ya, yang dibeli oleh PLN itu selama ini adalah 110 miliar kira-kira. Pada saat yang sama saya menerima email dari salah satu staf World Bank yang mengatakan bahwa harga trafo di Indonesia mahal. Maka saya lakukan investigasi. Saya datangin beberapa pabrik trafo yang perwakilannya ada di Indonesia. Saya tanya apa yang
kenapa di Indonesia harga trafo demikian mahal? 110 miliar waktu itu. Ya, harganya segitu. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa kalau menyuplai di PLN biasanya kami naikkan harganya 30%. Begitu. Nah, jadi saya langsung klik, minimum saya bisa nurunkan 30% kalau saya membeli langsung kepada pabrik-pabrik trafo ini. Sebelumnya ada tradisi bahwa membeli barang itu harus lewat pedagang, lewat traders. Nah, karena ini pengalaman pertama buat saya untuk membeli barang, saya imbau mereka untuk mau memasok ke PLN tanpa melewati traders. Dan itu terjadi. Yang selama ini sampai 30%? Mereka mengatakan bahwa mereka harus menaikkan harga 30%. Itu baru dari salah satu pabriknya mengatakan demikian. Akhirnya kalau dari tradernya pasti naiknya 30%. Saya nggak tahu. Akhirnya setelah lelang berlangsung, ternyata harga trafo adalah hampir setengahnya. Setengahnya. Anda juga kemudian caranya untuk membatasi agar tidak ada pengaruh dan tekanan, membuat sistem online, Pak Nur. Oh iya, betul. Jadi salah satu cara untuk mengurangi peluang korupsi adalah mengurangi interaksi ya antara pihak PLN dengan pihak non PLN. Pelanggan misalnya, kalau punya kepentingan dengan PLN, kalau bisa seminimal mungkin ada kontak pertemuan. Jadi sekarang ini kalau orang ingin masang listrik di rumahnya, dia tidak perlu datang ke kantor PLN, dia tinggal telepon 123. Kemudian opsi lain dia tinggal buka internet, daftar lewat internet. Bayarnya pun tidak perlu datang ke kantor PLN, karena begitu mendaftar lewat telepon maupun lewat internet akan keluar nomor registrasi, dan dengan nomor registrasi itu dia bisa bayar lewat ATM, lewat kantor pos, lewat bank gitu, atau lewat toko-toko kecil yang melayani pembayaran PLN. Jadi nggak perlu ada interaksi. Anda pernah ada pengalaman tes trial sistem itu, atau kemudian ada orang yang tetap saja harus membayar karena tidak tahu dan sebagainya? Saya pernah punya pengalaman yang jelek dari sahabat saya sendiri. Suatu hari saya datang untuk acara selamatan rumahnya. Dia punya rumah baru. Saya datang, saya tanya, ini listriknya berapa watt? Ya, dia bilang 2200. Oke, yuk waktu pasang bayar berapa? Saya tanya gitu. Bayar ekstra nggak? Dia bilang, saya bayar ekstra 5 juta Nur katanya. Nah, saya tanya, kamu betul mendaftar langsung ke PLN atau bukan? Tidak. Dia minta tolong kepada seseorang. Jadi rupanya dia ditipu oleh perantara tersebut, seolah-olah ke PLN masih perlu tambahan bayaran gitu. Aduh, sayang sekali. Jadi yang dapat uang 5 juta itu calo? Calonya. Calo di dalam apa calo di luar? Calo di luar pasti. Tidak ada lagi calo di dalam PLN? Kita nggak ada sistem calo lagi, semuanya computerized. Tidak perlu ada calo lagi. Anda datang ke kantor PLN, bandingkan 3 tahun lalu dengan sekarang. Sekarang bersih dan sepi kantor PLN. Saya nggak pernah buka apa isinya, tapi itu saya tangkap itu uang, jadi saya dorong kembali. Tolong dibawa pulang.